Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko, pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini. Kembali saya akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip atau diambil dari cerita Dhammapada Atta Kata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah tentang biku yang memandang tubuh sebagai suatu bayangan. Ini terdapat di dalam Dhammapada bab 4, yaitu Pupawaga tentang bunga-bunga, Dhammapada Atta Kata sair yang ke-46. Ya. Oleh karena itu para sahabat dimanapun Anda berada, agar bisa memperoleh pengertian yang baik, pengertian yang bagus, diharapkan kepada para sahabat Dhamma untuk menonton, mendengarkan, atau menyaksikan video ini sampai tuntas, sampai selesai. Sehingga nanti dengan Anda menonton sampai selesai, diharapkan Anda mampu menemukan nilai moral apa, poin penting apa yang ada di dalam cerita atau kisah yang saya sampaikan ini. Sehingga dengan menemukan nilai moral atau poin penting setelah mendengarkan secara tuntas, apa yang didengarkan ya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, para sahabat Dhamma, dengarkanlah dan tonton sampai selesai. Oke, untuk selanjutnya mari kita sampaikan ceritanya. Ya, saya akan menyampaikan ceritanya. Pada suatu kesempatan, setelah belajar bermeditasi dari Sang Buddha, seorang biku segera pergi ke hutan. Ya, segera pergi ke hutan. Meskipun ia telah berusaha dengan keras, dia hanya mendapat kemajuan yang kecil di dalam latihan bermeditasinya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali menemui Sang Buddha untuk belajar lebih jauh lagi, untuk belajar lebih lanjut lagi. Nah, dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah bayangan di mana hanya merupakan penampakan semu dari air. Segera ia menyadari bahwa tubuh ini ya, bahwa tubuh ini juga seperti bayangan. Dengan tetap memelihara pikiran tersebut, dia kembali ke muara sungai Acirawati. Nah, ketika ia duduk di bawah pohon dekat sungai, melihat ombak yang pecah, ia menyadari bahwa tubuh ini tidak kekal. Ia menyadari ketika melihat ombak yang sedang pecah, ketika dia duduk di bawah pohon, ia menyadari bahwa tubuh ini tidak kekal. Kemudian Sang Buddha menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Anakku, apa yang telah kamu sadari bahwa tubuh tidak kekal seperti halnya busa, ya, dan semua seperti halnya sebuah bayangan." Saya ulangi sekali lagi, ya. Buddha menampakkan diri di depan biku tersebut, tentu dengan kemampuan atau kekuatan supranatural seorang Buddha. Ia menampakkan diri di depan biku tersebut, kemudian berkata, "Anakku, apa yang kamu telah sadari bahwa tubuh tidak kekal seperti halnya busa dan semu seperti halnya sebuah bayangan." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 46 yang bunyinya berikut ini. Setelah mengetahui bahwa tubuh ini bagaikan busa, dan setelah menyadari sifat mayanya, maka hendaknya seseorang mematahkan bunga nafsu keinginan dan menghilang dari pandangan raja kematian.
Biku tersebut mencapai tingkat kesucian arhat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral yang diajarkan melalui kisah atau cerita dalam syair Dhammapada kata 46 ini, kita diajarkan bagaimana agar kita senantiasa selalu tekun, rajin, bersemangat di dalam latihan. Dengan kerajinan, keulatan, ya, dengan ketekunan, tentu ia akan mampu memperoleh hasil. Seperti halnya yang dilakukan oleh biku tersebut, ia rajin, ya, ia tekun, terus ya berlatih ketika menyadari apa yang harus dia sadari hingga pada akhirnya dia memahami bahwa sifat dari tubuh ini tidak ada yang kekal. Semakin dalam dia berlatih sehingga setelah Buddha menyampaikan khotbah damanya, ia mencapai tingkat kesucian arhat. Sama halnya ini juga mengajarkan kepada semua orang atau kepada kita, apapun profesi Anda, jika dilakukan, jika digeluti sesuai dengan bidang Anda tekun untuk mempraktekannya, tentu akan memperoleh hasil. Contoh seperti seorang pengusaha ketika mereka tekun, ulet, giat di dalam usaha yang mereka lakukan, yang mereka geluti, yang mereka tekuni, tentu akan memperoleh hasil dari setiap kerja yang mereka praktekkan, yang mereka lakukan atau yang Anda lakukan atau yang Anda usahakan. Begitu juga misalnya para sahabat sebagai seorang berprofesi sebagai seorang guru pengajar, hendaknya Anda harus benar-benar menekuni bidang Anda sebagai seorang guru tersebut, sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda praktekkan, mengajarkan hal-hal baik kepada para murid, itu akan menular, ya, akan menular kebaikan kepada para murid-murid yang diajarkan. Oleh karenanya, kembali lagi pada intinya, di sini kita diajarkan untuk senantiasa selalu bersemangat, rajin, tekun, tidak mudah putus asa, tidak mudah putus semangat di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang kita tekuni, yang kita bidangi, yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi para sahabat Dhamma, dan semoga juga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk senantiasa selalu berbahagia. Sabi serta bawon sukitata. Namo Buddhaya.